Mari kita buka firman Tuhan Markus pasal yang ke-15 ayat 20b hingga 21, satu setengah ayat saja di kebaktian kedua di pusat hari ini. Sepanjang hari saya dedikasikan kepada orang-orang yang memiutangi Allah di akhir pekan mulia. Sebelum dan sesudah penyalipan dan kebangkitan Tuhan Yesus, di hari-hari itu, di weekend itu, ada banyak kejadian. Namun Tuhan mempersiapkan ada hamba-hamba Tuhan di masa transisi yang penting dalam sejarah manusia dan sorga. Dan orang-orang ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Kebaktian pertama tadi saya bahas tentang seorang pemilik restoran atau pemilik rumah makan. Jarang sekali dikhotbahkan dan dijabarkan. Dan bahkan tidak diperhatikan dalam cerita-cerita itu karena dia adalah seorang yang tidak disebut namanya. Tapi yang ini kita tahu namanya, Simon Kirene. Mari saya bahas soal orang ini. Ya, kita baca dulu judulnya Yesus disalibkan, ayat 20b dan 21. Kita baca bersama-sama 2-3. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Sama-sama yuk, 1, 2, 3 dari awal. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu, benar, semua. Saya tidak mau sebagian orang, semua kita. Markus 15 ayat 20b hingga 21. 1, 2, 3. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon Kirene. Bapak Ibu Saudara, orang ini mereka paksa, seperti tadi saya paksa Anda membaca Alkitab keras-keras. Orang ini dipaksa melakukan sesuatu yang sifatnya mulia. Membaca firman itu kan mulia. Rugi enggak kita membaca keras-keras tadi? Enggak. Karena ketika kita membacanya, loudspeaker terdekat dalam mulut kita sendiri ke telinga kita, iman timbul dari pendengaran. Iman Anda kalau berdiri, iman Anda kalau bangkit, siapa yang diuntungkan? Ya iman sendiri, yang diuntungkan ya diri sendiri. Simon dipaksa untuk memikul salib. Tahu enggak? Siapa yang diuntungkan? Ya dua-dua sih, Tuhan Yesus, karena dia membantu Yesus dalam kelemahannya. Tahukah Anda kejadian sebelum Yesus disalibkan, sebelum dia mencapai Golgota? Yesus itu ditangkap dulu. Kan kita tahu di Alkitab dituliskan di Getsemani, dia didatangi 500 orang. Lalu terjadi insiden-insiden lain yang terkenal sekali seperti pemotongan telinga. Tapi Yesus menyembuhkan hamba imam besar itu. Lalu Yesus betul-betul ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Yang ke Israel kemarin pasti sempat mengunjungi rumah Kayafas yang sekarang telah dibentuk sebuah gereja. Tetapi di bawahnya Anda lihat gak ada dungeon atau penjara bawah tanah. Sekarang sih sudah wangi, tempat orang turis datang bersih. Ada lubang-lubangnya supaya gak pengap udara. Tapi zaman itu namanya dungeon yang artinya penjara terbawah di bawah tanah. Tidak ada lubangnya. Yesus turun itu pun seperti diturunkan ke dalam sumur. Dikerek di antara dua ketiaknya seperti ini dengan tali yang kasar. Dengan badan yang ditelanjangi di bulan April yang dingin. Karena sekarang kan Jumat Agung di bulan ini. Jadi ini adalah satu hari sebelum Yesus mati. Dia diinapkan malam itu dari Getsemani, tidak kembali rumah, tidak ke rumah penginapan, langsung di penjara bawah tanah disimpan besok diadili. Kenapa Yesus ditangkap malam-malam? Supaya tidak terjadi huru hara karena Yesus itu publik figur yang dicinta. Yesus disimpan di sana, di rumah Kayafas itu. Dikerek ke bawah, menggenang air sedada, tikus kacoa semua. Belum lagi kala jengking dan sebagainya. Kedinginan direndam semalaman. Dan tidak makan. Coba bayangkan, saya mau jelaskan kenapa Simon Kirene ini betul-betul memiutangi Allah. Saya akan jelaskan perjalanannya. Kalau bukan karena Simon Kirene,
Yesus bisa mati kelelahan, sedangkan Alkitab dan nubuatan mengatakan dia harus mati karena disalibkan. Saya jelaskan perjalanannya supaya Anda mengerti, Yesus bisa dengan mudah mati kelelahan, bukan karena dia give up atau menyerah, karena dia nyala manusia biasa, dia meninggalkan semua keilahiannya atau superpowernya di sorga. Dia harus mati layaknya seorang manusia berdosa, meskipun dia tanpa dosa. Bayangkan Anda semalaman gak makan, direndam. Dan dalam kondisi, bukan duduk loh, berdiri. Kalau Anda duduk ya tenggelam, matinya kelelep, matinya tenggelam. Dan itu lebih jauh lagi dari nubuatan. Yesus harus tetap berdiri untuk menggenapi nubuatan bagi kita. Lalu bayangkan, setelah pagi-pagi hari dikeluarkan tanpa baju ala kadarnya, keluar dan basah-basah kena tiupan angin musim semi itu. Baru saja wisuda musim dingin atau winter di Yerusalem. Dingin sekali. Lalu dipukuli dan diludahi. Bukan dipukul oleh orang awam, dipukul oleh Kopassus Romawi. Ditinju di mukanya. Lalu dikasih mahkota duri, terjadi pendarahan. Sedangkan orang habis mendonorkan darahnya harus minum susu segala, harus istirahat berbaring dulu. Yesus langsung ditampari dan berlumuran darah, lalu dicambuk 39 kali. Kenapa enggak 40? Karena orang kalau sehat, walafiat, tegar, kuat, tegap. Karena Yesus enggak pernah sakit, enggak pernah tertulis di dalam Alkitab. Orang hanya yang paling sehat pun stamina sempurna saja enggak bisa melebihi 39, karena ke-40 pasti mati. Cambuknya terdiri dari, di ujungnya ada serpihan-serpihan paku dan berbagai macam logam. Sehingga waktu dicambuk masuk, sakit sekali. Waktu ditarik keluar cambuknya, neraka di badan seseorang. Karena sesakit-sakit masuknya cambuk, ketika keluar dia mencapik daging. Itu yang terjadi dengan Yesus pagi-pagi hari sebagai breakfastnya. Lalu dia harus membawa salib itu dari rumah Kayafas yang berdekatan dengan Getsemani dan tempat Pilatus tentunya juga. Dia harus dari peradilan itu, dia harus memikul salibnya sendiri. Enak aja, gak ada servis atau pelayanan yang diberikan pada orang yang dijatuhi hukuman crucifixion atau disalibkan. Dia harus pikul kutuknya sendiri. Salib itu harus taruh di pundaknya. Salib itu beratnya 130 kilogram. Baru bisa gantung manusia. Kalau enggak gitu patah. Kalau salib itu cuma 50 kilo. Dan dia harus dimasukkan dalam. Dan dia itu harus panjang salibnya supaya tidak patah di tengah. Dia harus dimasukkan di dalam tanah. Dan harus berbobot lebih. Agak jauh melebihi bobot orang yang akan ditanggung, disalibkan di atas sana. Yang biasanya pria. Dia harus angkat 130 kilo. Dan perjalanan jauh via Dolorosa, perjalanan passion, perjalanan kasih itu. Saya yakin manusia manapun, termasuk sang juru selamat Mesias, dia adalah manusia biasa dalam tubuh. Bisa mati di tengah jalan. Gak ada orang bisa tanggung penderitaan itu. Penyamun yang di samping kanan kiri Yesus pun tidak memperoleh perlakuan sekomplit itu dan betul-betul di luar yang manusia bisa tanggung. Mereka hanya disalibkan, Yesus direndam dari malam. Yesus sudah dihajar bertubi-tubi sehingga penderitaan-penderitaan kita tidak ada satupun bisa menyaingi, mendekati penderitaan yang dia harus tanggung weekend itu. Itulah sebabnya mereka paksa seorang Simon Kirena. Kalau tidak, Yesus mati kelelahan. Maka bangsa Romawi akan mengalami masalah karena orang Yahudi akan huru-hara. Karena mereka mau Yesus gak matinya kecapean, matinya disalibkan, merasakan setiap penderitaan di kayu salib. Dipaku tangan dan kakinya, dia harus merasakan terik matahari, kehausan. Dia harus merasakan kehabisan darah, dia harus mati susah bernafas di atas sana. Setiap tarik nafas itu lebih mudah daripada melepaskan nafas. Ketika dia lepas nafas, maka dia akan melorot berapa senti lagi ke bawah. Karena dia digantung di atas paku, di tumit, dan di kakinya. Yaitu di kakinya. Kita berpijak tanah, gampang bernafas.
dia bergantung dengan lengan dan kaki yang dipakukan. Itulah sebabnya Simon Kirena mereka paksa untuk memikulkan salib Yesus. Karena mereka tidak boleh melihat Yesus mati keletihan. Harus sampai ujungnya dan tanpa sengaja menggenapi nubuatan Allah bahwa setiap nubuatan tak satu pun gugur, semua digenapi di dalam tubuh Yesus. Supaya Anda ngerti kata paksa itu kenapa. Dan Simon sebenarnya tidak mengerti apa yang terjadi. Dia itu dari Kirena. Di ayat 21 dikatakan pada waktu itu kebetulan lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirena. Kirena itu Libya, hari ini Libya. Jadi zaman itu benar-benar orang itu kuat jalan. Zaman dulu itu nggak perlu pakai itu loh gadget yang di sini 10.000 langkah sehari. Zaman dulu itu mau nggak mau 10.000 langkah sehari. Karena mereka kemana-mana nggak ada transportasi, harus jalan kaki. Termasuk dari negara ke negara, jalan saudara, itu jalan. Dan dia jalan dari Libya, udah letih, capek, kepingin sekali untuk cuci kaki, untuk berbaring di sebuah rumah penginapan. Karena dia datang berziarah ke Israel, kembali ke tanah kampung halaman. Tiba-tiba somebody grab him atau seseorang tiba-tiba pegang dia dengan paksa. Ternyata tentara Roma dan berkata, pikul salib orang ini. Dan mereka paksa dia untuk memikul salib. Bayangin, terpaksa saja ada berkat luar biasa karena Alkitab mengatakan yang bernama Simon orang Kirena, perhatikan kata berikutnya, ayah Alexander dan Rufus. Saya mau ceritakan pada Anda, terpaksa aja terima berkat. Karena Allah tidak pernah berhutang sama siapa-siapa, apalagi yang sukarela dan sukacita. Rufus dan Alexander adalah dua tokoh di dalam sejarah gereja. Roma 16:13 berkata, nggak usah dibuka. Salamku, kata Paulus, kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ini adalah surat Paulus. Paulus berkata, Rufus orang pilihan. Berarti dia adalah orang yang sangat besar. Alexander Rufus dua-dua jadi orang besar dalam sejarah. Jadi orang yang takut akan Tuhan. Hanya karena papanya suatu hari kebetulan memikulkan salibnya Tuhan. Bahkan istri daripada Simon Kirene ini menjadi mama rohaninya rasul terbesar bagi bangsa-bangsa. Bukan Yahudi, yaitu Rasul Paulus. Paulus mengatakan di Roma 16 tadi, salam kepada ibunya yang juga adalah mamaku, mama rohaniku. Wow. Allah tidak pernah berhutang sama siapa-siapa. Tapi memang hari itu Tuhan membuat seolah-olah Simon Kirene memiutangi dia. Gini loh, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa membantu rencana Allah. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya sebab dia Allah. Raja segala raja, penolongku dan gunung batuku, bersoraklah bagi puji sembah dia. Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesus Tuhan, Yesus Allah. Lagu lama kan? Tapi dari situ kita diingatkan Allah itu rencananya gak pernah gagal. Jadi kita gak bisa bantu. Tapi Allah dalam penggenapan rencananya, dia selalu memilih manusia. Sekalipun dia tidak membutuhkan kita, dia bisa genapi sendiri tanpa kita, malaikat lebih bisa. Saya yakin kalau ada seorang malaikat ditunjuk hari itu untuk memikulkan salib Yesus, dengan senang hati mereka akan lakukan. Tidak perlu bersungut atau menggerutu, sekalipun tidak pernah ditulis di Alkitab, Simon Kirene ini ngomel. Dia nggak komplain. Dia memang mereka paksa, tapi dia sukarela membawakannya. Pratanda bahwa memang hati orang ini punya potensi mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan, sekalipun Allah tidak membutuhkan kita, Allah pilih Simon dari Kirena untuk memiutangi dia. Karena Tuhan selalu mencari alasan dalam hidup anak-anaknya untuk mengangkat derajat dan martabat mereka di matanya. Tuhan selalu mencari alasan agar bisa memberkati putra-putrinya. Itulah sebabnya dalam menggenapi rencana Allah, Tuhan sebenarnya tidak butuh kita. Tapi Tuhan panggil kita. Tuhan bahkan pilih kita, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bukan karena Tuhan gak bisa, tapi karena Tuhan mau libatkan kita. Karena Tuhan mau memberkati anak cucu dan istrinya. Maka Tuhan hari itu mengizinkan Simon dari Kirene untuk memikulkan salib anaknya yang tunggal, yang mati bagi kita. Hari ini kita memberikan korban persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan.
Jangan ada satupun di antara kita berani berkata, oh, Mawar Sharon itu dibangun di atas dasar persembahan orang-orang kaya. Jangan ada yang punya pikiran najis seperti itu di antara kita. Sebab Mawar Sharon tidak pernah berdiri di atas persembahan orang kaya. Tetapi di atas persembahan orang taat. Kaya atau miskin gak masalah. Jangan ada yang berpikiran picik apalagi pernah mengutarakan dan mengucapkannya. Kalau Anda lakukan itu, Anda mengundang kutuk atas keluargamu. Sebab it's not true. Mawar Sharon is not like that, we're not like that. Bahkan tadi kebaktian pagi saya sampaikan, jangan pernah berharap untuk mendapat uang dari orang kaya. Kalau secara dunia, orang itu kaya kenapa? Kalau dalam Tuhan beda ya, menabur menuai karena ketaatan. Tapi kalau di luar Tuhan, yang hatinya belum bersunat, hatinya masih degil. Kadang-kadang orang itu kaya karena apa? Masuk gampang, keluar susah. Jadi jangan heran, kenapa kalau lihat orang kaya berharap uang. Mereka bisa kaya karena mereka itu masuknya mudah, keluarnya susah. Jadi jangan berharap sama mereka. Kalau orang kaya dalam Tuhan beda, makanya itu kaya miskin gak ada masalah. Jangan pernah bicara seperti itu. Saya gak mau dengar di antara jemaat bicara seperti itu. Itu kutuk akan turun atas hidupmu. Kita bisa memberi, itu kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memiutangi dia. Padahal Allah kita gak pernah hutang sama siapa-siapa. Lihat Rufus, lihat Alexander, lihat Simon Kirena. God owes no one nothing. Allah kita maha kaya, maha mulia, dia tidak berhutang sama siapa-siapa. Kaya miskin, tak ada bedanya buat dia. Yang beda hanyalah satu, hati yang tulus. Mazmur 73, sesungguhnya Allah itu baik kepada orang yang tulus hatinya, kepada orang-orang yang bersih hatinya. Orang kaya Tuhan cinta, orang miskin Tuhan juga cinta. Tuhan bukan kapitalis, Tuhan bukan komunis. Tuhan kita Allah segala yang bernafas. Setiap makhluk hidup dia ciptakan. Mari kita jangan lihat diri kita kaya atau miskin. Di mata Tuhan semua kita miskin. Mari kita datang sebagai anak saja dan berkata, Bapak, thank you loh ya. Kau pura-pura butuh aku. Bisakah Tuhan membangun gedung yang kita mau bangun ini tanpa dana sama sekali dari jemaat? Bisa. Percaya nggak? Bisa. Tapi Tuhan nggak mau. Karena dengan demikian berarti Anda tersingkirkan dari rencananya. Amin Bapak Ibu. Mari kita dengan hati yang baik, seperti hati seorang Simon Kirena, dia terpaksa aja diberkati loh. Ini kesaksian apa sih? Kalau terpaksa aja diberkati, Anda itu harusnya berbicara tentang dia yang kita piutangi. Dia sama sekali gak suka berutang. Dia sama sekali gak mau berutang. Dia pura-pura butuh. Dia pura-pura butuh engkau dan aku. Supaya dia bisa memberkati kita dan mengajarkan sesuatu. Kalau saya pura-pura butuh ice cream anak saya. Kalau saya pura-pura butuh sesuatu milik mereka. Itu saya mau ajarkan pada anak saya untuk belajar berbagi. Karena hanya orang yang hatinya berbagilah yang bisa menikmati. Kalau saya pura-pura minta sesuatu dari putra-putriku. Itu bukan karena aku butuh, toh yang beli juga aku. Itu karena aku mau mendapat alasan untuk mempercayai mereka lebih. Suatu hari mereka akan menjalankan perusahaan saya. Suatu hari akan mereka mengelola kekayaan saya. Saya tidak mau membesarkan anak yang picik, anak yang pelit, anak yang mata duitan. Saya tidak mau punya anak seperti itu. Saya mau besarkan anak yang bisa menghargai berkat Allah. Karena itu sekarang, untuk dia bisa menghargai berkat Allah suatu hari, dia harus punya orientasi jadi berkat dulu. Tuhan pura-pura butuh engkau dan aku. Pembangunan ini, dia cuma pura-pura butuh. Tuhan mau mengajarkan sesuatu. Saya tidak mencoba untuk fundraising atau untuk menggalang dana. Sebab kami sendiri satu keluarga juga pemberi, bukan penerima. Kalau khotbah fundraising tidak begini, namanya kalau ini khotbah dalam bentuk seperti ini untuk penggalangan dana, ini khotbah yang bodoh. Tapi saya hanya mau mengatakan kepada Anda, Tuhan hanya ingin mengajarkan sesuatu sama kita. Tuhan mau memperbesar kapasitas kita. Tuhan mau mencari alasan untuk memberkati Rufus dan Alexandermu. Tuhan mencari alasan untuk memberkati dirimu dan diriku. Hari itu Tuhan kirim Simon Kirena
supaya Yesus tidak kelelahan. Simon membantu Yesus dalam kelemahan. Kapan kita bisa lihat Tuhan butuh sesuatu? Hari itu, Jumat itu, Simon melihat Tuhan butuh. Hari ini kita melihat Tuhan butuh waktu kita lagi mau membangun ini. Ini kesempatan emas kita. Kesempatan dalam kesempitan kita. Kapan kita bisa melihat Tuhan lemah? Kalau Tuhan melemahkan diri, itu hanyalah untuk mengangkat derajatmu. Amin Bapak Ibu. Luar biasa hari itu terjadi, hari Jumat Agung itu. Simon diberkati. Jadi seperti Simon, catat 3 poin sederhana. Seperti Simon dari Kirene, saya dan Anda bisa memiutangi Allah dengan cara 2. 1. Membantu orang-orang pilihan Allah mencapai tujuannya, N huruf besar, tujuan Tuhan. Seperti hari itu Simon dari Kirene membantu anak Allah, orang pilihan Allah, satu-satunya tiada seperti dia untuk mencapai tujuan Bapaknya. Mati di kayu salib, Simon bantu dia. Hari ini Yesus sudah mati dan bangkit. On that note, dalam perkara itu kita tidak bisa bantu apa-apa. Udah selesai katanya di kayu salib. Yang belum selesai apa? Penyelesaian pekerjaan Allah melalui gerejanya. Ini kesempatan kita seperti Simon. Membantu orang-orang pilihan Allah untuk mencapai tujuannya. 2, seperti Simon dari Kirene kita bisa memiutangi Allah dengan cara 2, nomor 2. Mendukung penggenapan nubuatannya. Nubuatan itu gak perlu dibantu, tapi berbahagialah yang mendukungnya. Nubuatan itu pasti terjadi, because Jesus never fails, karena Tuhan tidak pernah gagal. Tetapi terkutuklah mereka yang menentang nubuatan Allah. Berbahagialah mereka yang mengambil bagian dalam penggenapan nubuatan itu. Yeriko contohnya pada waktu mau dirubuhkan. Ada seorang pelacur yang bertobat. Dan dia melihat kesempatan dalam kesempitan untuk dia melihat keselamatan bagi dirinya dan kesempatan untuk memiliki covenant atau perjanjian dengan Allah Israel. Mau dibantu sama pelacur itu enggak. Mau disembunyikan atau enggak para pengintai-pengintai yang dikirim oleh Yosua. Yeriko pasti roboh. Nubuatan enggak perlu ditolong oleh manusia. Tuhan bisa genapi sendiri. Kalau tidak ada orang membantu, Alkitab mengatakan perjanjian lama. Dia letakkan ketopong keselamatan, dia letakkan baju sirahnya dan pedangnya. Dia berkata, tak seorang pun yang dapat kuandalan, aku akan sendiri menggenapi janjiku. Itu kata firman Tuhan. Tapi hari itu ada satu orang yang memproposalkan dirinya seperti Yesaya, ini aku, utuslah aku. Dia berkata, mari sini ku sembunyikan di antara jerami ketika pergi. Maka dia punya perjanjian dengan pengintai itu, orang-orang pilihan Tuhan yang sedang datang dengan tujuan ilahi untuk merebut Kanaan. Dia berkata, nanti kalau kalian masuk ke sini ingatlah aku dan keluargaku. Lalu pengintai itu berkata, pastikan kamu taruh selendang ungu. Ini tidak ikut-ikut ini ya, apa yang rambutnya panjang itu apa namanya? Itu loh, kartun itu loh. Ya sudah, lupakan. Dia bilang, kasih selendang ungu dan rumah itu tak akan dibinasakan. Orang itu namanya Rahab. Si pelacur Yeriko itu. Dan jadi nenek moyangnya Tuhan Yesus, tahu gak? Atasnya Tuhan Yesus nenek moyang itu. Ada yang dulu adalah pelacur yang bertobat. Tuhan begitu terkesima dengan piutang yang dia terima. Dia berkata, kamu akan jadi nenek moyang anak Allah yang maha tinggi. Dia dicangkokkan karena perbuatannya. Dia dicangkokkan, ditambahkan karena kasihnya. Dia diperhitungkan karena pengorbanan dan resiko yang dia ambil demi Tuhannya. Coba bayangkan. Your deeds, pekerjaanmu, perbuatanmu, bisa menunjukkan imanmu. Dan imanmu akan diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Coba bayangkan, ada seseorang memiutangi Tuhan di masa transisi orang Israel mau masuk Kanaan. Dan otomatis orang itu dipilih oleh Tuhan seperti Rufus dan Alexander dan keturunannya menjadi Mesias. Lebih tepatnya orang itu, seharusnya bisa orang lain. Tapi dia ditambahkan karena orang itu yang meresponi Tuhan. Saya mau beritahu satu poin ini. Kita bisa memiutangi Tuhan
Tuhan masih membiarkan dirinya berhutang. Paling tidak dia pura-pura butuh kita dengan tujuan untuk menggandeng kita dalam sebuah perjanjian. Amin. Mendukung penggenapan nubuatan. Yeriko toh pasti rubuh. Yesus pasti mati di atas kayu salib. Andai kata Simon berkata, aku tidak mau. Simon dari Kirene. Dia pasti akan pilih yang lain. Mungkin Simon lain atau Yakobus yang lain. Atau mungkin dia pilih seorang di jalanan, siapa yang mau. Rencana Allah tidak pernah gagal. Cuman orang yang Tuhan pilih, terserah mereka mau atau tidak mau. Tuhan pasti akan genapi janji. Tapi berbahagialah mereka yang mendukung nubuatannya dan penggenapan nubuatannya. Saya mau turut mendukung penggenapan nubuatan Allah atas tempat ini. Tuhan berkata bahwa rumah ini akan menjadi rumah roti Bethlehem, rumah roti. Dan sehingga selalu ada roti di rumahku, roti jasmani maupun roti rohani, yaitu firman Allah dan pengajaran yang keluar dari Yerusalem, dari puncak gunung itu orang kan berbondong-bondong datang. Dan di rumah ini juga akan menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Saya mau menjadi bagian dari penggenapan nubuatan tempat ini. Dan bukan menjadi seorang lawan terhadap janji Tuhan. Saya mau menaruh diri saya sebagai rekan dan partner Tuhan, bukan sebagai lawan atau musuh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir ada 3, seperti Simon kita bisa menyutangi Allah dengan cara menyatakan Kristus pada dunia. Pada hari itu ketika Simon memikul salib Yesus, ketika dia pikul salib Yesus saat itu, Simon sedang menyatakan Kristus pada dunia. Dan hari ini Anda dan saya dan selama-lamanya kita berhutang pada seorang Simon dari Kirene yang membantu Tuhan Yesus memikul salibnya sampai Golgota supaya dia bisa mati di atasnya, bukan mati sebelumnya. We all owe him eternally. Bayangin. Salah satu orang yang saya mau nanti kalau di sorga saya mau salaman setelah Jumat Agung ini, saya semakin disadarkan. Selain pemilik restoran, kebaktian pertama tadi saya khotbahkan adalah Simon dari Kirene ini. Saya mau salami dia dan berkata, we owe you eternally, thank you. Nah dia mungkin tanya, kenapa kamu berterima kasih sama saya? Saya bilang, karena saya cinta Yesus. Dan 2000 tahun lalu, saya belum hidup, belum lahir. Jadi thank you ya, kamu take care-kan Tuhan Yesus untuk saya. Thank you ya, take care-kan untuk kami. Kalau kamu tidak angkatkan, batal deh. Bukannya Tuhan tidak bisa genapi nubuatannya. Tapi ini sekedar cerita ya kamu dan saya. Kalau kamu tidak angkatkan, batal deh. Kita gak ada redemption atau penebusan. Thank you ya. Pernah enggak Papa Anda sampai dulu di sebuah kota, Anda menyusul hari kemudian, Papa dijaga sama seseorang teman. Anda datang dan berkata, thank you ya, aku belum datang tadi. Papa kamu jagakan, kamu anterin, kamu... Pernah ya kita berterima kasih, saya juga mau berterima kasih, thank you ya, 2000 tahun lalu aku enggak hidup, belum lahir, terima kasih udah take care Tuhan Yesus untuk kami. Seluruh gereja, seluruh dunia forever harus bayar royalti sama Simon Kirene. Suatu hari, kalau kita mati, Yesus belum datang. Anak cucu, cicit bawah kita semuanya, kalau Tuhan belum datang. Satu-satu akan tabik tangan Anda dan berkata, thank you bangunkan rumah Tuhan ini. Di rumah ini aku bebas narkoba. Satu-satu salami Anda dan berkata, terima kasih ya di sorga. Karena ketaatan Anda hari itu, Gereja Mawar Sharon Cempaka berdiri. Lebih megah bukan untuk kemegahan gedungnya, tapi untuk pekerjaan Allah. Saya adalah salah satu orang yang menikmati pekerjaan Allah lewat rumah itu, rumah roti itu. Aku makan roti rohani dari situ. Thank you, karena dari situlah bangsaku kenal Injil, karena ada misionaris diutus dari Antioquia itu namanya Cempaka. Terima kasih, kami yang di desa ini menerima Roh Kudus. Bukankah Alkitab berkata Bapak tidak akan memberi kalajengking kalau yang minta roti, dan lalu dikatakan berikutnya Bapak memberi Roh Kudus kepada barang siapa yang meminta. Kami menerima Roh Kudus di seluruh pelosok negara kami yang sebelah sini. Karena pekerjaan Allah di sebelah sana. Mana? Di Gereja Mawar Sharon Cempaka. Ini termasuk yang di regional juga tentunya. Akan ada orang-orang yang satu persatu berbaris untuk salami tanganmu dan tanganku dan berkata, terima kasih. Selamanya mereka bayar royalti dengan keturunan Anda. Semua dimulai ketika suatu hari kita melihat kesempatan untuk memberkati nama Tuhan. Dan kita memiutangi Allah. Karena Allah membuka diri untuk menerima kasih kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
Mari kita semua bangkit berdiri. Sebentar lagi kita semua akan maju ke depan. Jadi tidak ada orang yang terpaksa memberikan, Anda harus jalan. Tidak seperti sebuah kantongan yang disodorkan ke Anda. Tidak ada yang sodorkan siapa-siapa. Kali ini yang memberi, membawa sendiri korbannya. Waktu kita nyanyikan lagu ini, kotak-kotak akan disediakan, mulai bisa sekarang disediakan pula. Anda bisa maju ke kotak terdekat, pastikan Anda bawa barang pribadi, karena tidak semua yang datang di ibadah hari ini adalah jemaat. Kita tidak tahu nanti handphonenya ada yang melayang enggak. Jangan sampai ada yang kehilangan barang, oke? Dan semua yang di regional berikan akan masuk untuk kepentingan regional. Mari kita datang memiutangi Allah, menjadi hamba-hamba Tuhan di masa transisi yang sangat penting dalam sejarah gereja Tuhan di Indonesia dan di Asia. Seperti Simon Kirena, kita menjadi hamba Tuhan di masa transisi ilahi dan menjadi orang-orang yang memiutangi Allah, menjadi orang-orang yang bekerja sama dengan Tuhannya. Haleluya. Sing this song. Betapa hatiku. Silakan maju langsung. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku. Mari kita dengan rendah hati datang kepada Allah kita. Dengan persembahan dan korban yang kita bawa. Segala pergumulan kita sampaikan kepadanya. Terima kasih Yesus, Segala harapan tiada yang tersembunyi, satu persatu kita utarakan kepadanya. Kau mengasihiku Yesus, Kau memilikiku. Mari katakan dengan iman, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
terima persembahan kami yang kami persembahkan dengan rendah ini. Hidupku sebagai alatku, seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Mohon Kau mau terima persembahan kami yang kami persembahkan dengan rendah ini. Terimalah persembahan kami yang hina. Terimalah persembahan kami yang hina ini ya Tuhan. Kiranya Kau dimuliakan di atas korban yang diberikan oleh jemaat-Mu yang mencintaimu, yang cukup Berarti ku persembahkan hanya ini Tuhan. permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku, seumurku. Mari kita angkat tangan kita. Kita percaya Rufus Alexander kita akan diberkati. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Hanya ini Tuhan. Persembahanku segenap hidupku. Hari ini ketika kita mempersembahkan ini, saya merasa gak layak sekali kita mempersembahkan. Rasa hina sekali. Namun Tuhan indahkan dan muliakan korban jemaatnya. Dan menjadikannya rumah Tuhan yang mulia. Permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku. Humming saja tanpa kata-kata. Tuhan, dengan lembut kami datang. Please terima persembahan kami dari orang-orang hina seperti kami ini. Please kasih hikmat pada gereja untuk menggunakan dengan seksama. Jadi gedung, jadi pekerjaan Tuhan, jadi rumah roti bagi bangsa-bangsa rumah Tuhan. Tolong Tuhan terima, ampuni kami, pemberian kami hanya ini. Ya Raja, thank you, diizinkan lap kakimu, diizinkan untuk membersihkan kakimu dan debu di kakimu saja kami gak layak, apalagi memberi persembahan seperti ini. Tak seorang pun merasa kami mempersembahkan banyak, sekalipun banyak dengan pengorbanan bukan dari kelebihan. Tapi kami rasa Tuhan Kau terlalu baik memberi izin kepada kami untuk bisa memberi kepadamu. Siapakah Kau? Kau berhutang kepada manusia, namun sekarang Kau di posisi kami memiutangi. Terima kasih Engkau begitu rendah hati ya Allahku. Kau menaruh posisimu seolah-olah sebagai penerima. Bukankah semua yang kami bisa berikan, Kau sudah berikan dulu ke tangan kami. Kami akui Engkau lah yang punya segalanya. Turunlah Shekinah atas korban pengorbanan jemaat-Mu. Indahkan, ingat mereka, ingat marga mereka, ingat pekerjaan tangan mereka, segala pergumulan yang mereka ada, mimpi yang belum tercapai, harapan di depan. Please remember us as we give to you. Please ingat kami ketika kami memberi kepadamu. Kami tidak minta kaya, kami tidak minta 100 kali ganda apa yang kami beri, tidak usah Tuhan kembalikan. Kami hanya minta hati seperti Daud yang menjadikan-Mu selalu kekasih utama hidup kami. Kami tahu kami tidak akan kekurangan apa-apa kalau Engkau adalah gembala kami. The Lord is my shepherd and I will lack nothing.
Tuhan gembalaku takkan kekurangan. Ingat anak cucu kami. Tolong ingat marga setiap jemaat. Ingat setiap keluarga. Jangan lupakan kami ketika Engkau musyawarah Allah Bapa Putra Roh Kudus di surga. Ketika Engkau mau memilih orang-orang yang berjalan denganmu, pilih kami dan anak cucu kami, Rufus dan Alexander. Ketika Engkau mau menyatakan hatimu, pilih kami. Tuhan, terima kasih kami bisa memberi bersama-sama. Kami beriman Kau menerima persembahan kami, menjadikannya sesuatu untuk generasi-generasi yang akan datang. Bless the building of our church. Angkat tangan, bless the building of our church, the building process and the project, proyek pembangunan gereja kami. Bless dengan jiwa-jiwa yang masih akan Tuhan selamatkan. Berkati hingga 1 juta, hingga berjuta-juta orang diubah. Bless, ubahkan ya Tuhan, berkati dengan kelepasan dan kesembuhan. Berkati dengan rancangan Allah. Berkati dengan generasi muda yang berbalik kepada ayahnya. Generasi bapa yang berbalik kepada anaknya. Berkati anak-anak kecil yang menemukan Kristus seperti Samuel mendengarkan suara Allah di bait Eli. Ya Tuhan Yesus, berkati gereja kami ya Tuhan. Jadikan kami gereja itu berjalan dalam kebenaran. Sucikan. Tutakara takaya sakatar. Urato kopata kata toto tataya dana syakata warahaya dana. Dulu dana mati kian dana mata kaya namanya syana namanya. Syafaat untuk hari depan. Syafaat untuk hari depan. Syafaat untuk generasi yang akan datang, generasi anak cucu cicit kita. Kalau Tuhan belum datang, syafaat untuk pekerjaan Allah. Syafaat untuk misi. Syafaat untuk bangsa-bangsa. Syafaat dari rumah Tuhan ini. Syafaat dinaikkan. Dulu mata kapata kapaya syana mata kaya nama. Shika mata kapaya para mata kaya syana mata kapa. Ura mata kaya tanah mata kaya syana mata so. Nala mata kapaya syana mata kapana mata kapaya syana. Ira para mata kaya para. Shika mata kapaya para mata kapaya syana para. Mari kita dengan bangga katakan, karena persembahan kita sudah diterima oleh Tuhan dan dikenan. Katakan, hanya ini Tuhan bersembahan. Kau tak bisa dibawa. Jiwa dan ragaku, sebab tak harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur. Oh, ada sukacita di hati kita ketika mempersembahkan hidup kepadanya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku
persembahanku, pakai hidupku. Dan ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku dan keluargaku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih untuk jemaat yang hatinya sungguh-sungguh lembut dan tulus kepadamu. Sebuah jemaat teladan yang tidak gampang mencari gereja seperti ini di seluruh dunia. Terima kasih untuk sebuah mempelai yang tulus, yang mengasihimu seperti seorang wanita cinta prianya, bukan apa yang prianya bisa beri, tapi mencintai prianya apa adanya. Kami telah belajar mengagape love Tuhan, mencintai Tuhan seperti Tuhan mengasihi kami. Kami masih jauh sih, tapi kami sedang berjalan ke arah sana, ke arah yang benar seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih untuk jemaat seperti ini. Tuhan jangan berhenti dengan pernah henti-hentinya terus berbicara kepada kami dan bekerja dalam hidup kami. Dan biarkan kasih Tuhan sambil kita angkat tangan, kita terima berkat. Kasih Allah Bapa terus ngalir seperti sungai yang tiada henti dalam keluarga setiap jemaat. Dan biarkan setia Yesus tak pernah kunjung sirna pagi siang malam. Kesetiaannya selalu menjadi-jadi dalam kehidupan setiap jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Pengurapan dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupan, menyertai pekerjaan, pelayanan, kesehari-harian hidup daripada jemaat dengan pengalaman-pengalaman supranatural dari Roh Kudus. Mujizat dan berkat Tuhan yang berlipat kali ganda pun Tuhan telah sediakan yang mata tidak pernah lihat, telinga belum pernah dengarkan, belum pernah muncul dalam pikiran. Terimalah semua janji Tuhan ini. Pulanglah membawa berkat dalam nama Yesus. Amin. Selamat siang. Tuhan berkati.